Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa afdhalus salah wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Mabadu yang kita muliakan, keluarga besar daripada almarhum orang tua kita yang kita cintai, al-maghfurlah, yang kita haulkan pada malam hari ini, Bapak Haji Senun, juga marhumah Haja Santi, rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita semua turunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi penyejuk hati orang tua dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Para habaib kita yang kita muliakan, guru kita Habib Toha bin Ali As-Sagaf, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Juga guru kita Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrisi, mudah-mudahan selalu juga sehat walafiat, dan banyak para guru-guru hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah. Hadirin jamaah ikhwan, perkumpulan, pertemuan, perpisahan, ada sunnatul hayat, sunnah kehidupan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, ada yang lahir, yang hidup, dan bila datang waktunya semua pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting, bagaimana kita yang masih hidup bisa berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk zuriyah kita, untuk sahabat kita, untuk ikhwan kita, dan untuk umat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Malam hari ini dihadiri oleh guru-guru kita. Ada Habib Toha bin Ali Segaf Sayyidil Walid, guru kita, Masya Allah. Ada Habib Muhammad, dan banyak nanti ustaz-ustaz yang lain. Ini nikmat yang besar dari Allah. Silaturahim, memandang wajah pewaris Nabi, zuriyah Nabi, kekasih Nabi. Ada bukan gampang. Ayo mau, antum mau, Allah belum takdirin, tak ketemu. Tapi kalau Allah takdir, ketemu. Pertemuan yang penuh dengan barokah, haul barokah, bikin maulid barokah, majlis ta'lim barokah, majlis kayak begini mahal harganya. Alhamdulillah. Pertemuan yang dihadiri dengan para ulama, para zuriyah Nabi, ada barokah besar ya ikhwan. Semoga Allah bukakan cahaya Islam di hati kita, nur Islam, nur iman, nur ihsan, sehingga kita bisa merasakan lezatnya iman. Allah marzuqna halawatal iman. Dan gak didapat di bawah kolong langit ini melebihi ahwalul mu'minin, keadaan orang mukmin, ala nur, ala afiyah, ala sa'adah, ala khair, ala barakah, fi kulli sa'ah, tiap saat, tiap keadaan. Dan itu hanya didapati hanya orang beriman daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah ikhwan rahimakumullah. Orang-orang beriman di dunianya bahagia, di alam barzah bahagia, di akhirat bahagia. Dan abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik
ya dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Gak ada orang mukmin itu kacau, gak ada orang mukmin itu galau. Orang cari bahagia, orang mukmin bahagia yang cari orang beriman. Sallu ala Muhammad. Orang mau cari bahagia kemana-mana, buang uang, buang waktu. Tapi orang beriman bahagia yang kejar dia. Qulu alhamdulillah. Qulu alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Falidzalik faqala Nabi, siapa orang mukmin yang mengucapkan kalimat ini pagi sore, dzaqa ta'mal iman, dia akan rasakan manisnya iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya. Akhir. Perhatiannya ke sini aja nih, kita lagi taklim nih. Coba ikhwan, ente bayangkan ini berita dari Rasulullah, bukan dari berita sembarangan. Disampaikan dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah Sayyidina Al-Haddad. Kalau di majelis-majelis di Kuitang, di Al-Hawi, di majelis-majelis habaib kita, majelis-majelis para kiai-kiai kita, pagi sore kita baca itu. Wa ba'du raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan seterusnya. Ya udah, ayo yang sibuk-sibuk duduk lagi Pak, kita lagi taklim dulu ini. Sallu ala Muhammad. Gimana tuh taklim jannah? Siapa orang yang pergi keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, berarti dia sedang lagi mengajak dirinya menuju surganya Allah. Oh ya ikhwan. Jadi orang kalau hadir taklim, dia lagi sedang mengajak dirinya menuju jannahnya Allah. Jannah dunia, majelis ilmu. Surga dunia, majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian lewat taman surga, mampir duduk di dalamnya. Ya Rasulullah, ada taman surga di dunia ini? Nabi bilang, iya. Apa taman surga? Majelis ilmu, majelis zikir. Hampir kalian raudhah min riyadil jannah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Siapa orang mandang gurunya olah-olah dia mandang Nabi Muhammad. Siapa orang jabat tangan gurunya seolah-olah dia jabat tangannya Nabi Muhammad. Siapa orang duduk bersama gurunya seolah-olah dia duduk bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini bukan asal-asalan, ini hak. Kalau benar sadik niat kita betul kepada Allah dan Nabi, hari ini kita lihat wajahnya guru kita, insya Allah dalam waktu dekat kita akan lihat wajahnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gembira, bahagia, senang. Mahal harganya begini. Orang kalau tahu hebatnya taklim begini, hatta pakai karcis puluhan juta mau beli orang. Duduk, hatta merangkak dia datang. Cuman sayang orang nanti tahunya belakangan. Dalam keadaan darurat, baru dia nyesel. Ya qulul insan yauma idzin. Pada saat itu orang ngomong pada dirinya sendiri, ainal mafar? Mau kemana dia ini? Bingung. Tapi orang mukmin lah. Orang mukmin ala nur, ala basirah. Bahagia ya ikhwan. Dari
hidupnya ini ma'allah, ma'al Nabi, ma'al Quran. Lahumul busyra fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Dari dunia sampai akhirat bahagia orang mukmin ya ikhwan. Sallu ala Muhammad. Bahkan rasa sedih, rasa susah diangkat sama Allah karena hatinya imannya benar kepada Allah dan Nabi Muhammad. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lahumul busyra fid dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dan rasa itu mestinya hadir setiap saat sama kita. Fi ayyi makan, di rumah, di kantor, di jalan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya ummatul muslimin, ya umat Muhammad. Kalian umat yang terbaik yang Allah hadirkan yang ada di atas dunia ini. Ya, umat Nabi ya ikhwan. Dari zaman dulu nih pengajian kayak begini. Dari zaman dulu tahun 80 saya sama Habib Ali Sari masih sepi. Habib Ali Segaf masih di jalan Surabaya tinggalnya Habib Toha. Di Habib Ali Segaf Kuitang sudah hadir, enak tuh perasaan. Lihat wajahnya para aulia, para ulama, barokah. Antum aman ahbab tuh. Ya udah duduk sini lagi konsentrasi sini dulu. Antum aman ahbab tuh. Orang boleh salah, Tuhan gak bakal salah. Nabi Muhammad gak bakal salah. Kalau tuh hatinya benar, cintanya benar, demi Allah dia mesti bertemu bersama siapa orang yang dia cintainya. Dapat rahmat, dapat barokah, dapat girang. Orang lagi galau, orang lagi sumpah, tapi dia dikasih sa'adah, afiah, surur min Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Cintanya benar, mahabbahnya benar. Sallu ala Muhammad. Udah gak ada abahnya, anaknya sambung. Ya Rasulullah, masih bisa bakti sama orang tua. Bagaimana caranya? Orang tua udah gak ada. Lihat orang tua waktu hidup, kemana dia demennya, mana sahabatnya. Silbud da'bika, sambung tuh orang-orang yang dekat sama abahmu, sama orang tuamu. Berarti itu tanda birrul walidain, baktimu kepada kedua orang tuamu. Bahagia orang tua ini di alam barzah. Sallu ala Muhammad. Marhan, gembira. Gak sedikit sahabat-sahabat kita mimpi, dia kasih lihat yang udah meninggal girang. Ya Ustaz, ya Habib, basyirhum, akhbirhum, sampaikan li auladi wa ikhwani yang masih hidup, kasih tahu supaya mereka jangan tinggalkan majelis taklim. Teman kita mimpi seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juz yang keempat, bab ahwal, keadaan bagaimana lima ba'dal maut, kehidupan orang setelah mati di alam barzah ini. Ya, lihat semuanya apa yang dibilang sama Al-Quran, sama Nabi, sama aulia ulama salaf, mereka dapat di alam barzah itu. Seperti mereka ngaji di dunia. Imam Ghazali dulu bilang begini, semua dia bilang. Sahabatnya meninggal duluan, yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Dia ketemu dalam tidurnya, dia tanya, "Kef?" Dia bilang, "Wallah sadaqa Ghazali." Benar apa yang dibilang Imam Ghazali. Semua yang kita orang dulu di majelis, aku telah dapati semua di alam barzah ini. Sallu ala Muhammad. Menjadi nikmat raudhah min riyadil jannah, bahagia farhan. Kata ya ikhwan, hidup mimpi orang melek. Mau cari apa? Cari beruntung, mencari bahagia. Ini tempatnya. Majelis ilmu, majelis ta'lim, berkumpul sama ahyan. Washab bil ma'rufi wal ilmi wal huda. Sayyidina Al-Haddad. Sahabati orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, sahabat-sahabat yang ngajak kita ke jalan ridha Allah, jalan ta'lim, jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan. Ada tariqah, jalan yang khair, masya Allah. Dari dulu, bukan sekarang, dari zaman dulu. Kita anak baru lahir,
kakek kita, bapak kita, Haji Senun, semua ini yang tua-tua semua dari dulu ta'alaq sama habaib, sama kiai-kiai, kepada zuriyah Nabi, kepada para pewaris Nabi, dan mereka sayang kepada umat Nabi Muhammad. Lahumul busyra fid dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah. Ini warisan, ini pusaka. Makin tahun makin kesana makin kurang. Kalau pejabat meninggal mah gantinya banyak, ulama yang susah. Pejabat mati 1 jam udah banyak gantinya. Tapi kalau ulama, alam yang susah. Mautul ali, mautul alam. Ada gantinya, nggak sama, beda. Makanya ada guru kita, ada habaib kita, ada majelis kita, sayangi, cintai, farhan, bersyukur, gembira. Ente ke Mekah ke Madinah, begini. Besok berangkat Mekah Madinah, begini kumpul. Nanti di akhirat begini. Kalau pengen tahu keadaan kita nanti di akhirat bagaimana, lihat bagaimana hidup kita sekarang di dunia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Sayang, hormat sama yang tua, sayang sama yang muda. Hakata umat Nabi Muhammad. Masya Allah, gak ada duanya ya ikhwan. Demi Allah. Alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini majlis begini tajdidul iman, tajdidul hub, perbaharui iman, perbaharui cinta. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada ya ikhwan. Ya saya tidak bisa panjang-panjang tadi kan 10 menit. Saya berbalik ada Habib Toha, ada Habib Muhammad yang lain nanti. Udah enakan nih. Kemarin berapa hari ya pilek. Ada musim pilek ya. Obatnya sotomi Bogor. Pedesin, cuka sama jeruk limau. Alhamdulillah. Ya, tehnya gelas lodong. Iya, Masya Allah. Saya nggak bisa sampai selesai ini sampai juri. Besok subuh juga masih taklim, baru enakan. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, berkah semua. Sayangin habaib kita, cintai zuriyahnya Nabi Muhammad, ulama kita, sahabat-sahabat kita. Berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkah dan kita semua terus semangat, terus taklim, terus kita jaga warisan yang mulia ini, wariskan kepada adik-adik kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara wajadil jannata birahmatika mathwahuma wa ma'wahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara din wahzul man hazal al muslimin, izzil islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Habib ilaina al iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat semua, berkah semua. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bil qabul wal ghufran wa as-sihha wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya habaib wal afu wa ruhsa. Afwan Sayyid. Nastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih
حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: يا علي تصدق على موتاك فإن الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فيفرحون بها أشد ما كانوا يفرحون في الدنيا ويقولون: اللهم اغفر لمن نور قبرنا وبشرهم بالجنة كما بشرنا بها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para kiai, para sesepuh, para alim ulama, para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta teriring doa untuk guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan umur yang panjang, berkah manfaat ilmunya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-muridnya dapat menimba ilmu untuk bekal kita hidup selamat bahagia dunia barzakh sampai dengan akhirat. Para asatidzah dan ustadzat yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu sahibul haul, almarhumin wal almarhumat, wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita, kakek kita, uyut kita, almarhum Bapak Haji Senun, dan juga almarhumah Ibu Hajjah Santi, yang penuh keyakinan pada malam hari ini insyaallah mereka berbahagia. Dan senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kubur mereka limpahan karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lebih dekat dan lebih dekat lagi insyaallah berkumpul bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar sahibul haul yang juga mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu karena banyak banget katanya. Banyak banget ya. 107. Kita doakan mudah-mudahan seluruh anak keturunannya menjadi anak-anak yang salihin wassalihat, dapat meneruskan perjuangan bukti bakti anak cucu kepada orang tua, melanjutkan kebaikan apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala salah dan khilaf kita, dirubah keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang baik, dan dari keadaan yang sudah baik ini mudah-mudahan Allah tentukan kita,
Allah rubah menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, malam ini begitu istimewa, khususnya buat kita yang memang kita adalah orang ahlus sunnah wal jamaah. Malam ini malam 1 Rajab, di mana malam ini Allah tentukan menjadi malam dari sekian malam yang doa apabila dipanjatkan kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah menjadi istimewa karena kita juga ditambah duduk berkumpul karena Allah, bersilaturahim karena Allah, saling cinta karena Allah. Di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh lisan mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, firman Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya, wajabat mahabbati. Wajib hukumnya, kata Allah. Mendapati apa kewajiban itu? Wajib hukumnya mendapat cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena Allah. Ini mudah-mudahan di sini semuanya saling cinta karena Allah. Di Kampung Kalisari nggak ada kan yang beda partai kayak beda agama? Ada nggak? Nggak ada. Tuh nggak dapetin cintanya Allah, nggak dapetin ampunan di bulan Rajab. Orang yang akan mendapati ampunan di bulan Rajab adalah orang yang selamat hatinya, perbuatannya dari nggak demen sama orang lain, putus silaturahmi. Orang sekarang model-model maulid mah maulid, hadir maulid, hadir acara haul, hadir pergi ke masjid sholat berjamaah, nggak tegur sapa sama saudara udah puluhan tahun, tetap dilanjutin aja. Ada nggak tuh yang begitu? Oh banyak. Tapi saya yakin di Kalisari nggak ada. Yang banyak di Tebet, kampung saya loh. Pas saya tanya, itu orang mana? Orang Kalisari katanya. Sallallahu ala Muhammad. Ini kenapa pada tegang banget nih? Ibu-ibunya ada? Oh ada. Ya Allah, calon bidadari syurga semuanya. Nyaut tuh. Kakinya siapa tuh? Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Wajibat mahabbati. Allah katakan wajib mendapatkan cintaku untuk manusia hamba-hambaku, lil mutahabbina fiyya, yang saling cinta karena Allah, wal mutajalisina fiyya, saling duduk nih sama kayak kita nih malam hari ini. Makanya kalau duduk di majelis, kalau nggak kenal sama sebelahnya kenalan. Ya. Kenal Habib, di sini mah saudara semua. Ya. Kalau duduk di majelis kenalan sama sebelahnya. Kenapa? Allah kalau kita kenalan di dunia, duduk di dalam majlisul khair bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, niscaya insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemuliaan nanti pada saat di akhirat. Dan jangan salah, boleh jadi teman kita duduk di majelis sebelah kita itu yang bisa nolongin kita nanti yaumul qiyamah.
Jangan underestimate bahasa orang sekarang. Pada ngerti nggak gue ngomong? Jangan nyepelein sebelah kita. Boleh jadi sebelah kita adalah kekasih Allah, andaikan pun tidak. Tapi husnudzon, cinta, bukti dari kita, yang berarti kita husnudzon kepada ibadah Allah, kepada hamba-hamba Allah. Dengan niat itu, baik sangka kita itu, insya Allah kita bakal diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang sekarang, Masya Allah, apalagi tahun 2024 nih, bawaannya suudon aja. Bener apa enggak? Bawaannya suudon aja. Kenapa nih orang baik nih? Tumben nih orang baik, nggak taunya mau nyalek dia. Tuh, biarin orang mau buat baik sama kita, boleh apa enggak? Apapun niatnya. Cuma ada pepatah Arab bilang begini, Syekh Ibrahim Jamal, beliau mengatakan begini, la tu'ti litumdah wala tamdah litu'ta. Ini juga bisa kita pakai untuk anak cucu sahibul haul, ya. Jangan karena ngadain begini niatnya macam-macam, niatnya lain. Ulama kita mengatakan apa? La tu'ti litumdah. Jangan engkau ngasih tapi pengen dipuji karena dikasihnya tuh. Kita ngasih tapi pengen dipuji. Kita bikin haul biar orang bilang apa? Kita anak yang berbak. Ini pada paham nggak nih? Ngerti ya? La tu'ti litumdah. Jangan ngasih untuk dipuji. Wala tamdah litu'ta. Jangan muji biar dikasih. Banyak gak tuh yang sekarang begitu tuh? Wah, banyak banget. Apalagi ntar kalau udah mau dekat-dekat. Ada serangan fajar, serangan siang, serangan sore, macam-macam gitu. Maksudnya biar apa? Biar dipuji, biar dipilih. Ikhwani, kalau tadi saya dengar sambutan yang namanya Sahibul Haul, ini sudah diadakan haulnya, yang artinya masih disebut-sebut kebaikannya. Udah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Udah gak ada jasadnya 15 tahun yang lalu. Gak bisa kita lihat, gak bisa kita rasakan, gak bisa kita salaman, gak bisa kita pandang. Tapi sudah 15 tahun minimal pisang sama air sekarang ada di depan kita semua. Betul apa enggak? Bener apa enggak? Ini orang mati yang ngasih makan ente nih sekarang. Ente yang hidup udah ngasih apaan sama umat Nabi Muhammad? Nah ini jangan kita orangnya doang hidup, sejatinya kita mati. Lihat orang yang sudah meninggal dunia, almarhum Bapak Haji Senun, Ibu Hajah Santih, udah berapa tahun meninggal dunia. Masih bisa berikan manfaat buat kita nih yang duduk. Minimal sekalipun gak ada hidangan jasmani, ada hidangan rohani dari para ulama ngasih nasihat sama kita. Bukankah ini kebaikan yang besar? Kira-kira kalau nggak ada di acara haul Bapak Haji Senun dan Ibu Hajah Santi, kita ada nggak di sini? Berarti apa? Kita nih yang hidup ngambil manfaat dari orang yang telah meninggal dunia. Kita namanya al-hayy yantafi' bil mayyit. Orang hidup ngambil manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia. Nah sekarang kita kira-kira nanti
kita meninggal dunia, nasib kita sebaik Bapak Haji Senun dan Ibu Haji Santi apa enggak? Berbuat dari sekarang. Kalau tadi disebutkan hidup kita ini adalah miniatur akhirat kita. Kalau hidup kita sama sekali gak bawa manfaat buat orang lain, yang ada apa? Megelin tetangga. Ada yang begitu? Gak ada di sini. Yang ada di Tebet. Ame saudara gak akur. Sama keluarga bawaannya ribut aja. Ini namanya nggak belajar dari acara haul. Kalau mau belajar dari acara haul, nggak mungkin ada perayaan haul sampai 15 tahun. Yang artinya Allah Ta'ala demonstrasikan kepada kita, orang-orang yang hidup, bagaimana hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu akan diganjar dengan perbuatan baik dari Allah? Gak mungkin bisa sampai 15 tahun. Ganjaran Allah kepada almarhum dan almarhumah, kalau memang tidak ada dalam diri mereka kebaikan-kebaikan yang Allah balas untuk mereka. Paham gak nih sampai sini? Paham ya? Makanya jangan ngandel. Jangan ngandel. Kita ngandel. Yang jadi ustadz ngandel sama ilmunya. Yang jadi ustadz ngandel sama ilmunya. Yang jadi murid ngandel sama ustadznya. Pak, sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Sampai ada 10 sahabat itu al-mubasysyirin bil jannah, yang sudah dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal masuk surga bulat-bulat. Tapi apakah ngandel dengan Nabi Muhammad? Kira-kira gimana? Udah dikasih tahu ente bakal masuk surga ya. Salah satu contoh, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu warda, yang sudah dipastikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal masuk surga Sayyidina Utsman. Tapi sepeninggal Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Sayyidina Utsman saja syahidul Quran. Orang yang meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman, kira-kira ada nggak nih yang derajatnya kayak Sayyidina Utsman di sini, ada nggak? Ada apa nggak? Nggak ada potongan. Yang ngomong juga sama, tenang aja. Nggak ada potongan kita. Sahabat Nabi, pembesar lagi Sayyidina Utsman. Betul? Betul? Meninggalnya masih sama Al-Quran. Hari ini udah baca Quran berapa juz? Hah? Jawab aja, saya juga tahu jawabannya belum. Yang depan saya udah berapa juz baca Quran? Bu, selembar dua lembar. Masih kebaca udah alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Sayyidina Utsman tatkala itu beliau berjalan dengan para sahabatnya melewati pekuburan umum. Ketika lewat di pekuburan Sayyidina Utsman, bahasa orang Kalisari, nangis sesenggukan, hampir guling-gulingan. Masih ngerti gak guling-gulingan? Anak kecil kalau nggak dikasih mainan yang dia mau, nangis di guling-gulingan tuh. Sayyidina Utsman dengan tangisannya, dengan lirihnya,
Sampai ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, wahai orang yang menjadi pimpinannya orang mukmin, pengganti Rasulullah, yang menikah dengan dua putri Nabi besar Muhammad, yang sudah dijamin engkau oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga, tapi kenapa engkau melihat kubur? Engkau nangis layaknya anak kecil. Apa jawab Sayyidina Utsman? Benar, Nabi Muhammad menggaranti aku untuk masuk ke dalam surga Allah, tapi beliau baginda Nabi besar Muhammad tidak menjamin aku selamat dalam siksa kuburku. Sayyidina Utsman masih mikirin siksaku. Ini segini banyak orang, gimana? Ada yang udah kepikiran belum? Begitu banyak kita dengar, Masya Allah. Nah, ini mohon maaf, capek mau 2024, mau mencalonkan dirinya, capek, saking capeknya sampai meninggal dunia mendadak. Ada apa enggak? Banyak apa enggak? Belum nyampe yang dia kepengen udah dipanggil sama Allah. Kayaknya aneh kena disuruh nungguin kayak makmur murad ini. Enak aja ini Argo jalan ya. Enak aja 5 menit beda setengah jam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sayyidina Utsman yang sudah dijamin syurga oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelihat kubur sedih, ngelihat kubur berasa bakal dikit lagi masuk. Apa bedanya tuh foto-foto yang ada di jalan? Calon legislatif, dari DPRD, dari DPR RI, dari DPD, dari calon presiden dan lain sebagainya. Apa bedanya mereka dengan kita? Ada nggak? Ada apa enggak? Mereka calon, sama, kita juga calon. Calon mati semua. Di dalam bait syair. Ini karena sambil nunggu, jadi saya ngulang-ngulang hafalan saya dah. Mau nggak mau. Dalam bait syair pepatah Arab bilang begini, ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu, la budda yawman ayyatimman la'adam, la budda min yawmin bila laylatin, wa laylatin ta'ti bila yawmi ghadi. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu, hei anak manusia yang tarikan nafasnya masih bisa dihitung. Udah ada yang pernah belum ngitung tarikan nafas? Hah? Belum? Benar belum? Tapi kira-kira dokter tahu nggak? Dokter tahu nggak? Emang lu nggak pernah dokter yang jawab enggak? Dokter tahu normalnya orang 1 jam sekian berapa. Nah dia juga dokter tahu kok. Betul? Artinya apa? Bisa dihitung tuh tarikan napas. Normalnya 1 orang per detiknya berapa kali tarikan napas. Rata-rata manusia bisa dihitung. Makanya malaikat bilang tadi, ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu, hei anak manusia yang tarikan nafasnya saja masih bisa dihitung. Apa yang mau digagulin sama kita? Makanya jangan boros-boros sama nafas. Kalau nggak pengen cepet habis, tahan nafas dah 10 menit. Lewat juga ya. La budda yawman ayyatimmal adadu. Ingat, ada satu masa di mana nanti hitungan nafas Anda akan sempurna. Artinya Allah telah siapkan hitungan umur beserta rezeki nafas kita. Beserta rezeki nafas kita. Jangan khawatir tentang rezeki juga. Kalau emang belum waktunya, rezekinya belum komplit, hitungan napasnya belum komplit,
Jangankan orang yang udah puluhan tahun sakitnya, ditetesin air Zam-Zam 2 tetes meninggal dunia. Berarti akhir rezekinya air Zam-Zam 2 tetes. Yang seger buger habis olahraga lewat dia. Banyak nggak? Nah, ini haul. Ayo, sampai Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita, ini Nabi yang perintahkan kita. Kalau udah masuk bulan Rajab, jangan kurang-kurang untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Berkahi pula kami di bulan Sya'ban wa ballaghna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Yang ngajarin kita siapa? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih minta, wa ballaghna Ramadan, sampaikanlah kami ya Rabb kepada bulan Ramadan. Artinya apa? Nabi nggak ngagul, nggak mentang-mentang jadi nabi, nggak mentang-mentang jadi rasul. Pasti sampai saya ke bulan Ramadan. Kan cuma nabi yang mau diambil nyawanya, malaikat ketok pintu dulu. Betul apa enggak? Lah model kayak kita. Hah? Itu Israel emang pamit. Dikedet Pak. Paham nggak dikedet? Hah? Nggak pakai ketok pintu kita dulu, pamitan. Boleh apa enggak? Enggak deh. Nggak ada potongannya, orang Kalisari digituin sama Israel. Paham apa enggak? Ini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad ngajarkan kepada kita, banyak-banyak berdoa, wa ballaghna Ramadan, sampaikanlah ya Rabb kami kepada bulan Ramadan. Kok kita tenang-tenang aja udah masuk bulan Rajab, berasa besok adalah hari kita, lusa masih hari kita, sampai Ramadan Allah masih tetapkan nih yang namanya umur bisa sampai kepada bulan Ramadan. Ingat, semuanya calon. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu, la budda yawman ayyatimmal adadu. Ingat, ada masa di mana nanti hitungan nafas Anda akan sempurna hitungannya. Kepastian hanya ada 2. Kita semua bisa pastiin diri kita cuma 2. Yang pertama, la budda min yaumin bila lailatin, atau yang kedua, wa lailatin ta'ti bila yaumi ghadi. Kita cuma bisa tahu kalau kita sekarang hidup, malam nih hidup, tapi kita belum tentu kan bisa lihat besok pagi. Betul? Karena itu la budda min yaumin bila lailatin. Ingat, akan engkau dapati satu masa di mana ada pagi yang tidak ada malamnya lagi. Walailatin ta'ti bila yaumi ghadi. Dan kalaupun tidak begitu, engkau juga akan dapati ada malam yang tidak bersiang lagi. Cuma 2 kepastiannya. Kita bisa nemuin di malam, belum tentu kita bisa nemuin besok pagi. Dan kalaupun kita nemuin pagi, belum tentu kita bisa nemuin malam. Yuk, mumpung bulan Rajab, buka lagi tuh amalan-amalan yang dikasih sama guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Istighfarnya mana? Niatin puasa yang banyak. Kuda-kuda kita sebelum Ramadan, para aulia, para salaf, para salihin, mereka kuda-kudanya untuk mempersiapkan diri mereka di bulan Ramadan nggak kurang dari 6 bulan. Siap-siap buat masuk bulan Ramadan. Ya, kita lumayanan aja dah. Udah diingetin bulan Rajab nih, udah lumayan. Ya. Paling enggak 2 bulan sebelum Ramadan kita udah punya kuda-kuda, biar nggak kaget. Kenapa emang Habib? Nanti bulan Ramadan biasanya banyak orang yang kaget.
Kayak orang baru tumben. Orang baru tumben naik pesawat, Pak. Ini biar ngerti nih. Ya. Orang baru tumben naik pesawat. Dia ke toilet, dia bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung. Kadang-kadang saya kalau nemenin orang haji sama umrah, Masya Allah, yang dari kampung, yang dari belum pernah naik pesawat, dia pada bingung. Keluar toilet, basah semua bajunya. Kenapa? Baru Jangan kita juga baru tumben masuk Ramadan, terus baru tumben tiap tahun. Kok begitu Habib? Masuk bulan Ramadan gak ada kata lagi puasa menghambat kreativitas kita. Gak ada lagi masuk bulan Ramadan siang-siang udah pada lemes, apalagi yang muda-muda. Kenapa? Baru norak gak? Norak gak? Orang norak bukan yang baru tumben naik pesawat, tapi norak dalam ibadah kepada Allah. Tuh orang norak. Gara-gara gak pernah dibiasain puasa sebelumnya. Awal-awal puasa, Masya Allah, dunia kayak udah mau berakhir. Di kantor lemes. Bener apa enggak? Itu namanya baru lah puasanya bulan Ramadan doang. Makanya Nabi suruh kita Allahumma barik lana. Keberkahan seseorang yang akan didapati nanti bulan Ramadan bukan hasilnya Ramadan, tapi apa? Dia udah makan buah manisnya adanya di Ramadan. Mujahadahnya minimal masuk bulan Rajab, mujahadah untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau sekarang aja lisannya nggak pernah basah berzikir istighfar, walaupun hanya beberapa lembar. Bahasa orang Jawa Timur tuh baca Quran satu kaca. Kalau orang Betawi dulu saya masih ingatnya baca deneng wan biar satu ain. Ya. Biasain, ntar kalau masuk bulan Ramadan, wah awalnya doang. Anget-anget apa tahu tuh namanya? Ini nggak mau nyebutin dah. Aneh lapar soalnya, takut nggak nafsu makan. Wah, udah 10:30. Ya, udah 10:30. Yang jelas, yuk siap-siap. Siap-siap Ramadan tuh artinya juga siap-siap kita bakalan jadi calon Paham sampai sini ya? Biar kita ketika menghadap kepada Allah bukan sebagaimana orang-orang yang tidak ingin untuk melihat Allah, tidak ingin kembali kepada Allah, dan Allah pun tidak ingin kembali kepada dirinya. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Syurga terakhir, syurga itu mudah. Syurga itu mudah. Yang sulit adalah stempel visa untuk masuk ke dalam syurga. Sebagaimana ayat yang tadi semua kita hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang memiliki ma'rifah, pengenalan dan ilmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa-jiwa itu akan tenang. Bahasa Betawinya nggak gedebak-gedebuk. Paham nggak? Lihat ulama-ulama kita, karismatik mereka, pembawaannya tenang. Nah, jiwa-jiwa yang seperti itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semuanya udah punya kuda-kuda, tenang hidupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, baru irji'i ila rabbiki, dengan ridha dan diridhai oleh Allah. Yang sulit ini yang pertama, syaratnya syurga, stempelnya fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kalau mau ditanya, ayo
Kita yang tahu kita punya diri. Kita hamba Allah apa hamba bos kita? Kita hamba Allah apa hamba customer kita? Kita hamba Allah apa kita hamba dunia kita? Semua kita yang tahu. Syurga murah dan mudah. Untuk siapa yang sudah mendapat stempel visa syurga, yaitu fadkhuli fi ibadi. Makanya pakai waw ataf, wadkhuli jannati, maka langsung boleh masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya, ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan ingat, malam 1 Rajab adalah malam yang mustajab, ya, mudah-mudahan kita bisa isi malam ini dengan kegiatan-kegiatan amal saleh yang baik, yang ibadah, untuk bisa berzikir, bersolawat, dan juga menimba ilmu yang insya Allah semua itu membawa keberkahan dan manfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah datang? Oh, nggak ngomong. Hah? Kalau udah datang kita ngomong berhenti dari tadi. Argo kan jadi susah nih begini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad Sahibis syafa'at Wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat Wa jatanabul munkarat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para habaib, para asatidzah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Al-Habib Thaha Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman As-Sejab. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu-ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Engkau Ngaji Senun yang sama kita hormati, saudara sekalian, malam ini kita sengaja dikumpulkan oleh Sahibul Bait dalam rangka membuat bahagia orang yang meninggal dunia. Dengan apa? Dengan asbab kita membaca doa Yasin, tahlil, dan tahmid. Itulah makanan-makanan orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang dulu, ya kita belum lahir kali, tapi dengar ceritanya. Ada orang bikin selamatan buat engkongnya. Apa yang dibilang? Engkong lu tuh senangnya kopi pahit sama rokolisong. Lu siapin. Dulu ya, gitu ya. Nanti ngalamin. Dulu nih, andaikan jenazah itu bisa hidup lagi, minum kopinya kebagian kita, Pak. Makanya makanannya bukan begituan, ini doa. Ketika membaca doa yang kita niatkan untuk orang-orang yang meninggal dunia, fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Dia senang dan girang. Kesenangan orang yang meninggal dunia melebihi senangnya orang yang hidup dikasih hadiah semasa hidup. Ada orang ngasih durian montong mau kita. Ada nggak tadi? Lu beli dekat tuh. Kira-kira senang nggak? Kenapa? Sebab kita masih doyan, masih hidup. Itulah makanan orang yang hidup. Tapi orang yang mati udah nggak lagi. Tapi penyesalan orang yang mati yang harus kita pelajari. Jadi orang-orang yang mati pun nyesel dia mati duluan. Kenapa? Sebab orang-orang yang meninggal dunia itu sudah tidak lagi bisa berbuat seperti kita. Sekiranya dia punya nilai 80 semasa hidup, maka segitulah nilainya di hadapan Allah orang tadi 80. Beruntung kalau dia meninggalkan keluarga, anak cucunya yang setiap hari ingat bacain doa buat beliau yang telah meninggal dunia, meskipun nilainya cuma 80.
Tapi insya Allah bertambah dan bertambah kenikmatan yang mereka berada dalam liang kubur. Sampai-sampai yang lebih anehnya, nanti ada orang meninggal dunia, diangkat derajatnya oleh Allah, dia gak tahu. Anda lagi hajat dari mana ya Allah? Saya gak berbuat seperti ini dari mana? Bistighfari waladik, dengan asbab istighfarnya anakmu itulah yang membuat derajatmu diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji senang dan ya diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi orang-orang yang berbuat baik yang telah meninggal dunia dia nyesel. Dulu ada sahabat Sauban. Beliau termasuk orang yang dekat dan cinta kepada Rasulullah. Jarak rumahnya dari rumah Rasulullah atau Masjid Nabawi itu kira-kira 3 kilo. Ketika meninggal dunia, Rasulullah nggak tahu. Ditanya, kemana Sauban? Ya Rasulullah kemarin meninggal dunia. Rasulullah walaupun beliau termasuk orang yang mulia, tapi dia nggak pernah gengsi, marahin sahabatnya. Sampai di rumah keluarganya, Rasul bertanya kepada keluarganya, apa yang diucapkan oleh Sauban? Ada 3 ya Rasulullah ucapannya. Ya Allah kurang jauh. Ya Allah kenapa sedikit? Ya Allah kenapa barang bekas? Itu ucapannya. Apa maksud dari mana tadi itu ucapannya? Ya Allah sekiranya saya tahu sholat berjamaah begini besar istana yang kau janjikan buat saya, kenapa dulu saya nggak rajin sholat berjamaah di Masjid Nabawi? Padahal udah dikasih hadiah istana yang megah, tapi dia masih nyesel. Kalau saya tahu nikmat surga yang kau janjikan ya Allah berkat sholat berjamaah begini besar, kenapa dulu saya kurang rajin sholat jamaah? 3 kilo kurang jauh. Andaikan kita punya rumah 3 kilo dari masjid, kira-kira datang bakal ada? Najis kok. Ya, kelihatan Pak. Jadi nyesalnya nanti dia meninggal dunia, bukan sekarang. Sehingga Rasulullah katakan, ini dalam satu hadis yang mengatakan apa Rasulullah? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya buat tetangga masjid kalau enggak di masjid. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita dan ibadah kita harus sholat berjamaah. Tapi di akhir zaman saudara sekalian emang sudah terjadi. Nanti banyak orang berlomba-lomba bikin masjid tapi jamaahnya alhamdulillah pada kosong. Ini kejadian udah. Ngomong apa? Maka beruntung kalau masih Allah berikan kesempatan kita sholat berjamaah. Alhamdulillah. Apa sih kelebihan sholat berjamaah? 1, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Tuh pahalanya sampai 27 derajat. Dalam riwayat yang pertama 25 sampai 27 derajat. Ada yang mengatakan kata Rasul 50 derajat. Ini setiap 2 derajat ini bagaikan kita berjalan 500 tahun. Kemana kita jalan 500 tahun kira-kira nyampenya? Tidak tahu dah. Mau kita gak bakal nyandat. Tapi ini termasuk motivasi, pembangkit semangat Rasulullah untuk umatnya. Siapa orang yang sholat berjamaah dalam keadaan hawanya dingin, tapi disempurnakan wuduknya, semua disempurnakan, dia berjalan untuk menuju ke masjid, maka pahalanya lebih besar daripada sholat dalam keadaan cuaca normal. Karena kalau di Mekah kan cuacanya 2, panas ya panas, dingin ya dingin. Makanya Indonesia ini paling nikmat, negara tropis. Dingin banget kagak, panas banget kagak, tapi malas sholat jamaah. Kenapa? Azannya kepanjangan. Ya, as-salatu khairum minan naum. Naumnya kepanjangan. Bandingan sholat daripada, tapi duduk kepanjangan. Kalau dibuka nggak begitu. As-salatu khairum minan naum. Tidurnya pendek, sholatnya panjang. Kalau kita sholatnya pendek, naumnya
makanya pada betah di rumah. Ya. Kenapa nggak sempurna? Mungkin sholat kita bacaannya kurang fasih. Tapi kalau kita berjamaah, walaupun si imam dan makmum semua barangkali nggak khusyuk, kurang fasih, jamaahnya itu yang dinilai oleh Allah. Kalau bicara khusyuk jangan ngomong dah, khusyuk mah nggak bisa udah. Kagak bisa, potongan kita mah khusyuk. Emang kata Rasulullah begitu, awwalu ilmin yurfa'u fil ardi al khusyuk. Pertama kali yang diangkat oleh Allah ilmu khusyuk. Mau kemana pun belajar udah nggak bisa khusyuk kita udah. Kadang-kadang kita pengen khusyuk, merem kita belajar khusyuk, rokaat kita lupa. Ya. Ada lagi nih ibu yang lucu. Lucu nih ibu nih. Temennya ngebel. Gimana gua di rumah? Tungguin ya, gua mau datang jam 11 lah kira-kira. Ditungguin dari jam 11. Sampai jam 2 belum datang. Belum pengen nih. Setengah 3 kan dikit lagi asar. Ambil wudhu, sholat asar. Sholat zuhur. Sholli baru Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum. Nah itu dia yang tunggu-tunggu. Kira-kira terusin apa batalin? Setan. Berarti kita kalah sama setan. Kan godaan dunia itu. Ya, kita terusin, ujung-ujungnya hilang tuh duit 5 juta. Kita batalin, haram bu. Tapi dikenakan urusan dunia, besok sholat bentar bisa lagi. Itulah pengaruh kita. Berarti kita masih kalah dengan urusan dunia. Tapi kalau kita punya keyakinan, sabar amat berkali-kali, assalamualaikum, itu rezeki kalau bukan bagian kita nggak mungkin kemana-mana. Keyakinan itu yang susah pak. Itu yang kita susah keyakinannya. Apapun penghalang, kalau mau itu rezeki kita, insya Allah nggak bakal kemana-mana. Betul mah betul. Yakin nggak? Yakin kita gitu? Keren. Udah 10 menit ini. Hah? Nggak kan begitu, soalnya sesuai dengan order. Sekarang upload kok diambil lagi. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat ya Allah, sekiranya saya tahu begini nikmat balasan pahala yang kau janjikan buat orang yang sholat berjamaah, kenapa dulu saya kurang rajin? Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau termasuk orang yang suka sedekah. Lagi makan roti, ada orang minta-minta, dikasih separuh. Pahalanya besar. Ini ngasih roti di saat itu gak ada tujuan ya, bukan untuk nyogok, bukan bang, ini bukan sembako buat milih, bukan ini mah. Ya, ini betul-betul ikhlas. Lagi makan roti ada tukang minta-minta, dikasih sepotong, pahalanya ditampakkan oleh Allah menjelang akhir hayat. Ya Allah, sekiranya saya tahu, ya Allah, sedekah sepotong roti begini besar, kenapa dulu saya nggak kasih semua? Oh, nyesal. Makanya mumpung kita masih hidup, punya rezeki, saudara sekalian, jangan pelit. Sedekah jangan nungguin banyak, gak bakal ada. Ada orang kaya, kadang-kadang ada orang kaya pelit. Ada banyak, jangan banyak, jangan ada. Sentimen berat. Udah gitu sok banget sebaik Jumat jalan duluan. Ya, jalan duluan. Pasti saking pertama. Dia berasa orang kaya, ngantungin duit banyak. Tapi waktu kata amal liwat, cari yang kecil. Gak mungkin yang gede, enggak. Dilalanya waktu nyabut yang kecil, yang gede jatuh, 100.000 jatuh. Di belakang ada aki-aki. Ini aki-aki jujur. Jujur, dekat duit dia dipulangin. Tadi main masukin aja. Terus saya Jumat nanya, Kong berani amat Kong, amal 100, saya jadi 5.000 orang kaya. Tadi duit tuh bukan duit gua. Jadi duit dia jatuh sendiri. Makanya kata Syekh Hasan Basri, hartamu akan menggerogoti dirimu kalau kau tidak jalankan jalan Tuhanmu. Hati saudara, ya. Pelit, bakhil, koret, ngedit, buntut gasiran, musuhnya Allah. Biar setiap hari sujud depan Ka'bah. Al-bakhil aduullah walau kana abidan. Orang yang pelit adalah musuhnya Allah walaupun dia tukang ibadah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan yang haji ini punya amaliyah ya. Terakhir, ketika itu datang musim dingin, lagi mau sholat jamaah, ada orang yang kedinginan, dikasih. Ada sahabat-sahabat kasih. Pahalanya pun ditampakkan oleh Allah. Ya Allah, sekiranya setahun nih barang yang bekas, baju yang bekas begini besar paling, kenapa dulu saya nggak kasih yang baru? Makanya kamu kan sedekah ya bagusan dikit. Umpama nih dikit lagi yang puasa, kan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Biasanya kalau bulan puasa itu tawakupan. Girangin ngapa sekali-kali Ustaz? Beliin BHS gitu. Perasaan gua 3 bulan jam. Saya itu nggak ngomong nih. Saya alhamdulillah hingga saat ini belum pernah gua. Ini kita sih bukan ngomongin, bukan. Ini padahal kalau makan konsekuen, ikan sekuen ya, maaf ya Pak. Saya mau nanya, selama saya ngajar di sini pernah nggak saya datang minta duit sama Bapak? Pernah nggak? Alhamdulillah, emang saya jangan enggak. Tapi kepentingan umum bersama, ayo saya ajak sama-sama. Tapi untuk pribadinya, tapi nggak punya pikiran murid. Habis masalah kita dagang dikatain Ustaz lagi dagang lagi, kan sebab salah gua beli mahal, gua nggak beli salah. Tuh, salahin dagang kita. Ya, kita minta dibilang celamitan. Pengajian tutup, nggak ada pemasukan. Serba salah, jadi serba salah. Ya, kita mah nggak pakai minta, ini mana? Habar doang, habar ngingetin. Ya, saudara. Guru bukan kita saja, bukan saya aja. Dan banyak guru. Ini kita kadang-kadang serba terbalik-balik. Ini pernah saya sampaikan berkali-kali. Guru yang ngajarin apa bisa buat kita, penghargaannya kurang. Guru baru ceramah mentawa doang 5 juta, 10 juta. Ustaz guru tetap ngabayarin bisa 200.000. Setan banget. Kadang-kadang parselnya kecil. Ini berasa nggak nih? Berasa nggak? Biasa sih bukan nyinggung, kenyataan. Bang, nih guru yang ngajarin kita alif ba ta sa itu kan bisa, hingga kita bisa jadi orang baca Quran berkat jasa dia. Itu guru yang hebat tuh. Itu yang hebat. Saya pernah bicara sama almarhum dan MZ. Kita sisa sebetulnya dibilang berhasil, enggak, dibilang berhasil ya begini. Kalau kita kan nyiram doang. Guru tetap itu yang dapat mah, yang dapat ilmu kita berhadapan ngaji itu. Makanya orang dulu nanya ngaji baca nggak baca, gue ikut kalau baca mah biar dapat. Orang sekarang kagak nanya baca ngaji baca nggak? Baca, enggak, gue takut nggak tahu. Salah beda. Mestinya baca dapat itu bagus. Orang sekarang nggak nanya dulu ngaji baca apa kagak? Baca. Aku nggak mau gue takut salah. Orang dulu nggak begitu, nanya, dia kan ngaji baca nggak? Baca. Gue ikut nih, gue pengen dapat. Tuh begitu, orang dulu beda. Tuh guru yang pertama hormatin. Itu yang angkat kita derajat dari alif bata sampai kita bisa nyambung Quran sampai kita baca Quran. Itu yang bermanfaat. Kalau cara nggak begini dapat tapi nggak seperti beliau. Ya, jangan lupa guru yang pertama adalah guru yang mengangkat derajat kita. Saya yang diundang, maaf bukan ngecilin, sebagai tanaman tinggal nyiram doang, di vitamin. Tapi kebanyakan vitamin juga mencret kita. Dan ini aja dah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, ya, kalau ngaji Senin dan ngaji mudah-mudahan diberikan tiap punya roboh menjadi jannah, taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa punya mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah setiap tahun program semacam ini kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu kalimatul haq alihana ya walihana mutabihan wa asin insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin اللهم بحق الفاتحة وبسر الأسرار الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير فإنك ولي كل خير ودافع كل خير اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفقر والجهل والضير اللهم أنزل الرحمة والمغفرة الشفاعة علينا ولجميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأنت تعلم أسماءهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا يا الله وإياهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي دوام بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر الأوام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته